Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi farada 'alaina shiyam wa anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Wa qala aidan fi suratil ukhra wa atii'ullaha wa atii'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Sadaqallahu maulana azim. Anggaku Bapak Ibu jamaah tarawih yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kembali kita hadir di rumah Allah yang mulia dalam rangka pelaksanaan Qiyam Ramadan. Setelah siang hari tadi kita melaksanakan Qiyam Ramadan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini betul-betul dengan niat dan ikhlas untuk menghidupkan malam dari bulan Ramadan dengan ibadah. Sebab banyak orang yang bertanggang dalam bulan Ramadan itu tapi main game segera juga. Kalau main game itu tidak Qiyam Ramadan meskipun tidak lalu, atau menonton bola, menonton Piala Champion, atau menonton MotoGP, meskipun nyoba tanggang dalam bulan Ramadan tapi ketika tidak diisi dengan ibadah maka tidak Qiyam Ramadan namanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu malam hari ini kita kembali hadir untuk menghidupkan malam dari bulan Ramadan dengan ibadah. Kita laksanakan ibadah sunat, salat tarawih, salat witir, baca Al-Quran. Mungkin sebagian kita ada yang qiyamul lail atau sengaja pasingkit waktu istirahat awal pada malam hari dengan melaksanakan berbagai macam amal ibadah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kesempatan Ramadan yang Allah hadiahkan pada tahun ini awal bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tujukan kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah. Sekalian kita berikhtiar untuk mendalami dan memahami agama. Kita dan Allah berjarak jauh dengan Rasulullah. Lebih kurang 1.500 jaraknya antara kita dengan Rasulullah. Sehingga kita mendapat Islam mendapat syariat lah di tangan dan kesekian. Awak mendapat Islam tidak langsung dari seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Awak mengamalkan Islam berdasarkan mungkin apa dan ketudanga dan ketudapkan dari guru awak. Adonan kita dapatkan secara terstruktur mungkin ada di antara awak nan sekolah, adonan sekolah Arabi, kemudian lanjut ke IAIN, adonan S2 dan S3. Malah itulah awak dapatkan Islam itu. Tapi ada juga sebagian yang mendapatkan Islam itu melalui pelajaran-pelajaran dan tidak terstruktur. Mungkin ada di awak mendapat pengajaran itu melalui ceramah-ceramah di masjid dan musala. Sebagian awak ada yang memanfaatkan media sosial dengan beraja di YouTube. Sebab kini Bapak Ibu apapun persoalan awak, ada guru sampai mengadu di awak. Salah satunya itu adalah di YouTube itu apa persoalan awak bisa awak kadukan. Ustaz dan pingin awak menjawab, ada di situ. Ada mungkin awak mendapatkan Islam itu melalui itu.
dan ada juga mungkin dari buku-buku dan kita baca sehingga membuat menambah pemahaman keislaman awak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dari ikhtiar yang kita lakukan itu sembari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Islam dan awak pahami hari ko, ibadah dan awak laksanakan hari ko, salat dan awak lakukan hari ini, mudah-mudahan seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salat yang awak lakukan pada hari ini mudah-mudahan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Puasa yang awak laksanakan mudah-mudahan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Sebab Nabi lah bagi isyarat kepada awak Bapak Ibu. Apa isyarat yang diagiahkan oleh Nabi? Orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan amaliyah, melakukan kebaikan-kebaikan, faman raghiba an sunnati, orang-orang yang berbeda dengan apa yang Allah aku sunnahkan ke Nabi. Ketika awak berbeda melaksanakan agamaku dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka Nabi lah sampaikan kepada awak bahasamu, falaisa minni, maka mereka itu bukan bahagian dari umatku. Nah, itu makanya para lu awak belajar tauhid dan menuntut ilmu dalam agama itu merupakan sebuah kewajiban, sehingga awak terhindar dari kesalahan-kesalahan beribadah, kesalahan-kesalahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab Bapak Ibu, adonan peradu awak waspadai akhir-akhir yang ku bergerak di dunia Islam. Nah, bergerak bagi umat Islam. Dulu awak cari mungkin beda pemahaman yang sangat tajam itu di Timur Tengah. Kini Bapak Ibu ambo mencari gejala-gejala itu bukan hanya secara nasional lain, tapi mungkin muncul di nagari bahkan jorong awak. Maka ada satu kalimat akhir-akhir pun yang sangat tren, yang sangat akrab di telinga awak, sangat akrab di telinga guru-guru awak, sangat akrab dari orang-orang yang sangat haus untuk mendapatkan agama. Apa kalimat yang sangat akrab kini itu, yaitu kalimat bid'ah. Apa itu kalimat bid'ah? Kalimat yang menyatakan bahwa amalan yang dilakukan itu adalah mengada-ada. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian dilakukan oleh umat Islam sepanjang Rasulullah, itu disebut dengan bid'ah. Maka muncul banyak persoalan-persoalan dan selama iko salananya lah duduk di ulama-ulama awak terdahulu. Nah, kini mulai dikembangkan balik, dan sebahagian masyarakat awak banyak yang terbawa arus dengan suasana-suasana seperti itu. Mungkin kalau seandainya ibu pernah mencari sebuah YouTube ulama Habib barangkali yang secara kapasitas keilmuannya tidak perlu keraguan lagi, secara kezuhutannya terhadap dunia tidak perlu lo sanksikan lagi. Ketika serang asik baca ramah di sebuah musaji, kemudian ada jamaah yang datang kemudian menginterupsi Habib ko atau ulama ko sedang menyampaikan tausiah, dek kenapa? Dek karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, sehingga terjadi keributan di dalam musaji itu. Coba bayangkan di musaji terjadi keributan antara ustaz sama ustaz, antara jamaah yang sangat tinggi kualitas ibadahnya, rajin beribadah, taat beribadah, antara inyo sama inyo bajawai mulut di dalam musaji. Akhir-akhir itu muncul Bapak Ibu jamaah yang muliakan, rasanya nan perlu menjadi kekhawatiran awak bersama dan perlu awak antisipasi bersama, sehingga muncul persoalan-persoalan isbal. Nah, apa itu isbal? Isbal itu adalah memakai celana ada nan di atas mata kaki, ada nan di bawah mata kaki. Muncul persoalan janggut, muncul persoalan kunut balik, muncul persoalan maulid Nabi, muncul persoalan boleh nak berdoa setelah melaksanakan salat berjamaah, boleh tidak berdoa di pusaro, dan semua macam itu muncul balik. Padahal secara dasar masing-masing yang ikulah disampaikan bahkan lalu dua di kalangan ulama-ulama terdahulu.
Kalau berhenti hanya sampai di situ tidak masalah. Silakan beramal menurut keyakinan awak masing-masing. Akan tetapi ada kecenderungan ketika apa yang awak amalkan berbeda dengan amalan yang dilakukan oleh orang lain, maka yang dilakukan oleh orang lain itu adalah salah. Ambo mencari kini Bapak Ibu adalah tren ketika si A tu jadi imam, nah nan jamaah ada nan dak muah mai kuit ka si A tu dek kenapa imam tu dak bayang kuit ba mangko dak muah bai imam ka nyonya dak bayang kuit dak melero sunnah ba mangko dak muah bai imam ka situ oh celana imamnya di bawah mata kaki. Padahal Nabi mengatakan orang nan memakai celana di bawah mata kaki kok orang yang sombong. Tak boleh mengikuti imam nan sombong. Nah muncul hal seperti itu balik Bapak Ibu jamaah yang memuliakan. Nah sehingga dengan kondisi yang seperti itu, maka kondisi dan posisi umat Islam meskipun kita di Indonesia masih 85%, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kita dibenturkan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Nah sehingga istilah orang Bapak Ibu lalu pinjai lalu kelindan saja. Nampak lurah tu tidak batu lagi, jual tu tidak masalah lagi. Dek kenapa? Awak kaca. Awak dibenturkan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Nah nampak yang hangat tu kini Bapak Ibu ada semacam statement dan kemungkinan statement akan berubah menjadi produk hukum. Atau diantaranya bahwa mulai tahun 2023 atau semester kedua dari tahun 2022 untuk proses pendirian pondok-pondok tahfiz dan pesantren-pesantren salafiyah itu tidak akan dikeluarkan rekomendasi, tidak akan diizinkan operasional. Kalau seandainya tidak diizinkan, berarti pondok pesantren itu dicap sebagai sesuatu non ilegal. Kalau itu sesuatu non ilegal, maka boleh dilakukan tindakan terkait dengan itu. Nah, maka seperti itu, nah banyak cerita yang berkembang bahwa pondok pesantren, pondok tahfiz banyak bibit-bibit teroris muncul di situ. Dengan adanya pondok pesantren dan pondok tahfiz, nah berkembang banyak MII di Sumatera Barat. Nah itu yang sedang digodok kini Bapak Ibu jamaah yang memuliakan. Nah apa dampaknya? Dampak dari awak secara internal umat Islam itu tidak solid. Kenapa? Antara satu dengan yang lain muncul perbedaan pemahaman dan masing-masing yang berbeda pemahaman itu menyalahkan orang yang sama pemahaman dengan dia. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang memuliakan kita selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Islam nan wak pahami hari ini, amalan nan wak lakukan hari ini, mudah-mudahan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga awak tidak perlu khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sapaninggamu nanti umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan itu hanya satu kecil Nabi dan bersama-sama jambu masuk ke dalam surga, satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah Bapak Ibu jamaah yang memuliakan, malam hari ini nabo baca silabus yang disampaikan dari Ustaz Iqbal. Nah ada sekitar 23 silabus dan disampaikan dari Ustaz Iqbal, dan pada malam hari ini kitalah berada di penghujung Ramadan. Malam nak kabar awak ini ubu? Lama-lama kabar awak ini kau? Hari ini ada yo. Nyok kalau ditanya hari ini ada yo capek itu. Tapi kalau lah barang puasa, agak berpikir om jawab sekali. Hari ini ada yo. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai hari ini puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk satu Syawal tidak terjadi flakian seperti awal Ramadan dulu. Awal Ramadan ada puasa hari Sabtu, ada non puasa pada hari
hari Minggu. Dan kenapa? Sebab memang ijtima awal Ramadan itu hilal itu masih rendah. Nah, walaupun Muhammadiyah Lajujari menyampaikan perhitungan hisab, sebab memang ada dasar nan dipakai oleh Muhammadiyah. Apa dasarnya? Yaitu wujudul hilal. Apa tu wujudul hilal? Adunya hilal. Jadi Bapak Ibu, ada nan puasa hari Sabtu, ada nan puasa hari Minggu. Hari Sabtu itulah ada hilal Ramadan lah ada. Hari Sabtu dulu mangku ada nan berpuasa sebab memang hilal Ramadan lah ada ketika itu. Cuma masih di bawah 3 derajat. 3 derajat itu, di bawah 3 derajat itu alun bisa dicari, alun bisa rampang. Nah, makanya ada nan memakai metode ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu nampak bana hilal, maka dijadikan dasar untuk berpuasa. Nah, untuk Idul Fitri tidak terjadi itu. Kalau ibu-ibu pulang beko, coba cari imsakiyah nado di India bawah, cari ijtima awal Syawal. Tanggal 1 Mei. Kalau hisab yang dilakukan oleh Aryuseki atau Zul Effendi, ini nan banyak dipakai hasil hisabnya. Nah, coba lihat di situ bahwa ijtima awal Syawal itu dilaksanakan pada tanggal 1 Mei, tapi hari Minggu. Hilal Syawal itu atau putiak, hilal itu adalah putiak bulan. Nah, bulan itu kan berkembang tahu kok. Puncaknya bulan itu sempurna penuhnya di tanggal ampek balik. Sebelum tanggal ampek balik itu proses dulu. Mulai dari kete, kemudian gadang sampai sempurna tanggal ampek balik itu. Kemudian mengetik balik. Nah, ketika muncul itu yang disebut dengan hilal. Nah, ketika Ramadan habis, hilal Syawal itu lah gadang. Bara gadangnya wak caliak di imsakiyah watu lah ampek setengah derajat. Kalau ampek setengah derajat, sesuai dengan kesepakatan negara-negara Islam di Asia Tenggara, bahwa itu memungkinkanlah nampak hilal ketika gadang hilal itulah di atas 3 derajat. Nah, itu makanya tidak terjadi khilafiyah dan perbedaan awak untuk hari raya Biswa. Kecuali nala biasa beda aja. Nah, aku dulu na biasa, nya dulu orang ko beribadah, ibu baan nang ko beda penuna lain. Orang puasa hari Sabtu, nya di Minggu puasa. Ada orang puasa hari Minggu, nya di Senayan. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, kita tidak tahu dasar penetapannya itu seperti apa. Artinya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, kita lah berada di penghujung Ramadan. Tentu ibarat orang menggalih, namanya kadailah kabatutui, barang stok barang lampi habis, tentulah bisa awak ndaknya maitong. Ado ndak kira-kira juang dari galih nan awak katakan selama. Tentu itu nan patui nan bisa awak calian. Atau seroman je ibu-ibu menampi bareh. Ibu-ibu ketika bareh tu berada di atas tampian lah nampak awak mencalian mana atas mana bareh. Alun, awak tampi dulu ndak? Lain je tampian tu dewak kini. Lain ya. Barakali tampi mengko nampak basisiah basiba atas jawareh tu. Sakali tampi nampak basiba dan antara atas jawareh. Ndak. Sekian kali tampi mengko akan basisiah nanti ko ujung bareh, iko atah, iko bareh akan nampak. Seperti itu juga dengan Ramadan dan kita jalan lah di penghujung Ramadan ndak nyolah nampak adonan belabu, adonan rugi, adonan lah nampak atah, adonan nampak bareh. Untuk apa? Iko bisa menjadi daya ukur dia bahwa Ramadan dan Allah datangkan kawak kau berhasil awak atau enggak. Sebab ambo yakin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Ramadan iko bukan ibadah dan baru dia awak. Ibadah nalah tahunan, setiap tahun datang Ramadan awak berpuasa dalam bulan Ramadan. Aduh sajalah ama-ama ibu-ibu kini nalah berumur 70 tahun hari kini ku. Kalau setiap tahun itu datang Ramadan awak puasa dalam bulan Ramadan, berarti Ramadan tahun kini ku adalah Ramadan nan kali 55 kalinya dah. Kalau 65 umur berarti nan kali 50 kalinya puasa kok. Makanya menjadi sesuatu kewajaran dia
kira-kira nak awak dapatkan dari Ramadan ke Ramadan, dari puasa ke puasa, apa nan dijanjikan oleh Allah itulah dapat dawak atau alut. Apa nan dijanjikan oleh Allah itu dua Bapak. Nan pertama sekali awak cari di dalam Al-Quran yang menjadi dalil diwajibkannya puasa oleh Allah, ujung dari perintah puasa ku adalah la'allakum tattaqun. Bahwa orang-orang yang berpuasa ujungnya adalah supaya terbantu pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi nan agung, pribadi-pribadi nan derajatnya tinggi dibandingkan dengan pribadi-pribadi yang lain. Pribadi nan ba'a itu Allah isyaratkan dengan pribadi yang bertakwa. Kau sasaran yang pertama. Sasaran yang kedua itu adalah dikembalikannya awak oleh Allah seperti awak pertama kali dihadirkan oleh Allah ke atas permukaan bumi. Ambo tanya kepada ibu-ibu nan tahu persis. Anak nan jorong lai itu ibu-ibu berhasil tak? Kau ibu-ibu kalau tanya nan mencari langsung ketika sudah melahir diangkitnya di bidan di peraguannya kain duanya, ibu-ibu mencari anak jorong lai itu berhasil. Indah kata berhasil anak jorong lai. Sebab anak jorong lai itu diiringi dengan kotoran. Anak jorong lai itu tidak berhasil. Anak jorong lai itu suci, bukan berhasil. Sebab diinformasikan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak nan lahir ke atas permukaan bumi itu kondisinya seluruhnya sama dari rahim siapapun yang lahir. Anak lahir dari rahim seorang pezina, lahirnya dalam keadaan fitrah. Anak nan lahir dari rahim seorang ibu dan induknya beragama Kristiani, lahirnya dalam keadaan fitrah. Anak nan lahir dari rahim seorang ibu dan ibunya kok adalah seorang musyrik, lahir anak itu dalam keadaan fitrah. Apa nan dimaksud fitrah di situ? Fitrah nan dimaksud dalam agama itu adalah anak nan lahir itu hadir ke dunia tanpa ada dosa dan kemaksiatan nantinya lah. Itu yang disebut dengan fitrah. Seperti awak mencaliak karate putih. Dalam karate putih itu tidak satu pun bakih-bakih tando dawai pena di situ. Saya berhasil hanya seluruhnya. Seperti itu kondisi anak ketika lahir ke dunia. Nah, orang-orang yang berpuasa kepada Allah, lahirnya nanti orang-orang berpuasa kepada Allah, selesainya melaksanakan puasa, kondisinya persis sama dengan anak baru lahir ke dunia itu. Artinya kesalahan, kealpaan, kekhilafan, dosa nan tak kerajukan dinyo selaboko hapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua nan menegaskan kesucian awak itu, nan pertama sekali adalah awak tegaskan kesucian awak itu dengan membayar zakatul fitrah. Zakat itu dua dalam Islam ini, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu apa? Zakat harato. Ba'a mangku dia sabut dengan zakat harato, cukui harato dulu mangku wajib mengeluarkan zakat. Orang berdagang dua ketentuannya. Nan pertama sekali cukui sanisab. Kemudian yang kedua perdagang nikola diputa selama setahun. Kalau orang bapara, kalau orang batanam padi, hitungannya per kali panen. Tu zakat pertanian namun. Adolo zakat barang dapatan namun. Menyangkua ibu di para di sawah, tapangku ameh sana meja aku itu dikeluarkan zakat. Barang zakatnya dikeluarkan 25%. Nah dibagi ameh sarang meja wana seperampe itu dikeluarkan zakat. Itu disebut dengan zakat mal. Ukurannya adalah rato. Kalau tidak cukup sanisab rato awak, maka alun wajib dikeluarkan zakatnya. Nan kedua adalah zakatul fitrah. Laba bayi zakat fitrah.
Bang ku alun. Menunggu akhir Ramadan. Nah sebenarnya ibu zakat fitrah itulah boleh hawaan suwa bayarkan ketika Ramadan datang supaya tidak balik mana biko. Sebab ada orang inyo suami istri berdua anak balimu dua tambah lima lah tujuan. Alun mintu laki-laki mintu perusi. Alun orang gay tambah lampe tujuan tambah lampe sabalik kali 35.000. Kalau tunggu di akhir Ramadan ada yang mengatakan bareng padahal bisa cicil nah bisa wansua. Nah jadi zakat fitrah itu adalah penegasan bahwa awaklah betul-betul fitrah, makanya awak tegaskan itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apa ukuran zakat fitrah itu? Nafas angok. Ada orang menyebut dengan zakatun nafsi, zakat nafas, zakat anguk. Lai barangmu di 2 bulan itu wajib mengambil zakat fitrah. 2 bulan nama itu Ramadan dan Syawal. Orang yang hidup di 2 bulan itu maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nyedit di bulan Ramadan meskipunlah di detik-detik terakhir seorang anak lahir ke dunia. Nah lahirnya sabalun tabana matahari di penghujung Ramadan lahir anak. Kemudian berisuaknya masih hidup mendapatnya tanggal 1 Syawal, berarti nya dapat 2 bulan. Ramadan nya dapat, Syawal nya dapat. Ketika nya dapat 2 bulan itu maka wajib dikeluarkan zakatul fitrah. Tapi ada nalai menjelang orang kesembahyang, ada nalai di malam takbiran ketika Ramadan lah berlalu. Dak mendapatnya bulan Ramadan, ini mendapat hanya Syawal. Nah ketika nyandak mendapat 2 bulan itu maka alun bisa dijadikan dasar kewajiban untuk menunaikan zakatul fitrah. Atau ada nan mu'alaf. Apa tu mu'alaf? Baru masuk Islam di malam takbiran wajib nyambi zakat nah. Tapi kalau di penghujung Ramadan maka wajibnya membayarkan zakat. Nah waktunya bila paling lambe itu awak membayarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Nah tolong kena-kena Bapak Ibu biasa pengurus maingian tuh sebelum melaksanakan salat Idul Fitri bagi Bapak Ibu saimin dan saimat nan alun menunaikan zakat fitrah segera tunaikan. Sabuk ketika awak bayarkan zakat fitrah itu setelah awak melaksanakan salat hari raya Idul Fitri maka zakat fitrah awak itu dianggap sedekah biasa saja. Nah itu yang pertama, penegasan kesucian awak itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian apa yang anda lakukan untuk penegasan kesucian awak itu? Dengan merayakan hari raya Idul Fitrah atau Idul Fitri, hari raya kesucian Allah. Nah dengan tahmid, tahlil dan semacamnya ikut pertanda bahwa awak telah dikembalikan oleh Allah kepada kefitrian awak dan kesucian awak. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Ramadan dan kita jalani kini minimal dapat awak dikembalikan awak oleh Allah kepada kondisi awal awak dihadirkan ke dunia. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang suci itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu tidak boleh dosa dan kemaksiatan. Orang-orang yang di dalam dirinya itu tidak boleh penyakit-penyakit nan selama menempel ke hatinya. Penyakit-penyakit nan dapat dinyodekkan aktivitas dan interaksinya dengan sesama manusia. Nah, makanya berasiah itu naknya Bapak Ibu. Makanya awak katakan minal aidin wal faizin, orang nandak menaruh penyakit di dalam hatinya. Jadi sepakat atau ibu, Ramadan itu adalah madrasah untuk memberasiahkan hati, tazkiyatun nafsi dengan berbagai macam ibadah yang awak lakukan. Ibu kalau ditanya mana rancak sakit hati perlu sakit badan awak, bedanya sakit hati je sakit badan. Beda yang pertama kalau ada orang sakit badan, ibu ndak orang muslim.
ada orang sakit ibu ndak awak misalnya ibu awak terangah dia sanu tu sakit bagagi apa boleh ada kari jawab ndak ada kari jawab bagagi awak mencalik ke rumah. Kalau seandainya dirawat di rumah sakit awak calik ke rumah sakit, dibawa pisang gadang, dibawa roti, bahkan kini kalau kini modelnya kan amplop lain. Nah dia lagi amplop untuk meringankan biaya. Ibu awak mencalik ketika badannya nak sakit. Ambo ibu tahun 80-an, tahun 92-an, karena tipus nan salah latihnya. Sehingga tradisi di Pakan Senayan itu, ada orang Pakan Senayan di Sibok. Tradisi di Pakan Senayan itu, kalau seandainya ada orang nan ala sakit lajai namanya, lah sakit payah mana, itu baku lah siap-siap tu. Siko bantunya, manga baku siap membau ikan gadang gulai putih pakai lasar. Yo, itulah siap-siap, tidak disuruh-suruh kayak terus ibu. Kalau lah ada anak pisang sakit serman itu, atau wakolah siang-siang tu mencari ikan gadang gulai putih batonggoan lasar datinya pakai lado sirah na bawalah tu. Diambo tahun itu dek kena tipu si ibu lah naik ikan gadang ke rumah, lah tiba di rumah, lah batanggangi, bahkan ada orang nasasek pinjamua di jorong kelampaian tu ada nan meninggalnya tu ndak lo sakit selati hawa inyo nan dulu pai alam bo bareh orang ke rumah orang bo bareh dak kena awak nak sakit payah ketika itu. Aku nanti mau sampaikan sakit badanku ibu orang ditolong orang jo biaya. Kalau seandainya ada orang yang tahu kian rancak berubik dan segala macam dicari tu aja orang. Itu kalau sakit badan. Kalau hati nak sakit ibu aja ndak orang kawan. Sanu tu pengunjian di tanah sengkerajo. Madu domba orang. Ndak sadang dinyo japan orang. Ndak sadang dinyo pukai orang. Baparak Japan indak, baparak pokai indak, tapi mbok pokai tiup pakan keperan luar. Mambok Japan, mambok lado tiup pakan keperan luarnya baparak indak dok. Nah kalau seandainya itu nak sakit bapak ibu, senang dah. Ibu ndak orang macam lihat, ndak. Tu bedanya bu sakit badan juga sakit hati. Kalau sakit badan orang ibu, kalau sakit hati itu banci. Itu nanti berhasilkan dalam bulan. Bedanya kalau sakit hati nan marangkan nan maduahkan orang nan sakit kemudian keluarga barangkali namanya. Tapi kalau orang sakit hati nama rasa itu ibu sadonyo merasa ini, keluarga merasa ini, pengurus saji merasa ini, jorong merasa ini, nagari merasa ini, sadonyo orang merasa itu. Kalau hati itu nan sakit banyak nama rasa ini, banyak nan sesore. Kalimatul haq, kalimat nan mulia nan kece Allah. Kalau seandainya ada nan meninggal di akhir kalimatnya tu membaca kalimat la ilaha illallah dakhala jannah kece Nabi. Ketika ada anak nalaya laki-laki diperkenalkan kalimat itu kayaknya melalui azan. Ketika ada nalaya pedusi diperkenalkan melalui iqamah. Kalimatul haq, kalimat nan mulia itu. Tapi dikawan dek kanu hati sakit bapak ibu, kalimat nan mulia kok disamukan jo suara wow. Atau hanya sakit itu kira-kira. Kalau itu nan sakit nan merasukan dak pribadinya surah. Nan merasukan bukan hanya keluarganya. Banyak orang nan taseso dek karena akibat sakit nan dinyo derita itu. Terakhir ibu mau sampaikan beda sakit badan dan sakit hati itu. Kalau sakit badan itu rata-rata orang jujur, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, ditanya oleh dokter anak terasa dia pak nyobaco seluruhnya mata nak muah lalu makan tak muah badan panik-panik saja awak terkejut banyak. Pokoknya anak ditanya oleh dokter bajawe sadetil-detilnya supaya apa? Supaya ubik nan diagiahkan oleh dokter kok cocok jo penyakit nan
dirasuah. Tapi kalau orang sakit hati ko ratu-ratu ndak jujur. Udah ayo pencilo ndak. Sanu tu batangka, sanu tu bacarai you suami istri gara-gara etek ya. Ndak do gaya waktu. Cenderung untuk menutupi penyakit yang dia miliki. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Ramadan itu hadir kawat, salah satunya yang diinginkan oleh Allah adalah kembalinya awak kepada fitrah awak. Apa itu fitrah awak? Fitrah awak persis pertama kali awak dihadirkan oleh Allah ke permukaan bumi kok, tanpa ada kemaksiatan dan dosa awak lakukan, tanpa ada penyakit-penyakit dan mungkin ketika awak lah menjalani kehidupan menempelnya di hati awak. Sehingga hati awak itu kumuh, sehingga hati awak itu tidak berhasil. Nah, makanya Ramadan itu disebut dengan bulan suci. Artinya Ramadan itu suci dan mensucikan orang-orang yang menjalani ibadah dalam bulan Ramadan itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang memuliakan, di penghujung Ramadan itu mudah-mudahan aku dan Allah janjikan itu dapat dua derajat dan Allah janjikan, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu melaksanakan perintah Allah. Kini awak dilatih mampu melaksanakan perintah Allah. Contohnya ibu-ibu tadi apa maghrib di masjid wah, lain berjamaah di masjid wah, alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, alhamdulillah minimal ada yang memulai salat berjamaah itu Isya. Wah, coba hitung latihan dan Allah datangkan kawak Bapak Ibu. Maghrib tadi 3 rakaat berjamaah. Selantak kalau selesai pula melaksanakan salat Isya berjamaah 4 rakaat. Insya Allah sebentar lagi awak laksanakan salat tarawih 8 rakaat. 4 3 ditambah 4 7 ditambah 8 5 balik. Insya Allah wa akhiri qiyamul Ramadan awak setiap malam itu dengan melaksanakan salat witir 3 rakaat, 8 balik rakaat setiap malam awak dilatih oleh Allah. Pendidikan yang luar biasa, latihan yang sangat luar biasa. Abu bersyukur Bapak Ibu, malam kini lah di penghujung Ramadan masih ramai awak. Abu macam jujur saja Bapak Ibu, kalau jauh-jauh ambo piwirit apoleh mencari jamaah lah pulang pokok sen pengurus jamaah sebelum Ramadan lah itu jamaah didapat yo gak taibu waktu. Kadang-kadang waktu kaja bawa buku anak-anak dan semacam alun layari hujan didapat jamaah nandak lo bara tinggal di penghujung Ramadan. Tapi Abu bersyukur malam kini masih ramai apa yang ingin Abu sampaikan kepada kita sebagai penutup kajian awak pada malam hari ini, 8 balik rakaat awak dilatih setiap malam. Alhamdulillah malam ini masih mampu dan masih ramai awak melaksanakan itu. Bahkan sabali rakaat itu pun ibadah sunnah yang awak lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tandunya takwa itu dapat di awak. Keluar awak dari bulan Ramadan, latihan yang awak lakukan selama bulan Ramadan, 8 balik rakaat atau 5 balik rakaat mampu awak laksanakan di masjid, mampu awak laksanakan secara berjamaah, mampu awak laksanakan di awal waktu, mampu awak laksanakan di masjid. Mudah-mudahan keluar awak dari bulan Ramadan. Maghrib itu hanya 3 rakaat, Isya itu hanya 4 rakaat. Antara maghrib dan Isya pun kita bisa pulang. Namun tapi biasa makan sudah megari, awak bisa pulang makan dulu, kemudian awak balik ke masjid untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan talatih awak balik mampu melaksanakan itu. Ndak 5 balik rakaat, ndak 8 balik rakaat, hanya 3 rakaat maghrib, 4 rakaat Isya, 2 rakaat subuh. Mudah-mudahan mampu awak laksanakan di musajid dan berjamaah. Lei setuju awak? Lei sepakai awak? Nah, mudah-mudahan meskipun tidak perlu dibuat berita acaranya, nah mudah-mudahan ikut bisa awak pertahankan. Nah, itu bukti keberhasilan Ramadan itu salah satu. Mampu melaksanakan perintah Allah dengan latihan yang Allah datangkan. Mudah-mudahan masjid musala kembali ramai setelah Ramadan itu
dek kenapa sadunya awak lah berhasil dalam melewati dan menjalani latihan. Kalaulah dapet dewa itu Bapak Ibu, maka berhak awak mengatakan minal aidin wal faizin. Kalau tidak dapet dewa itu, maka tahanlah lidah awak mengatakan itu. Minal aidin wal faizin itu adalah ungkapan kemenangan, ungkapan keberhasilan, ungkapan orang sukses. Suksesnya itu nanti awak cari ketika lah keluar dari bulan Ramadan. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.